Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi an'ama alaina la ikhtisar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia sehingga satu pun daripada manusia tak akan mampu menghitung nikmat Allah. Jangankan mereka menghitung nikmat Allah yang masa lalu, yang masa sekarang ini pun, jikalau manusia menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu mau menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya engkau tak akan mampu menghitung nikmatku. Selanjutnya, selawat berikan salam tak luput pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadisnya, Rasulullah berkata yang artinya, manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat, kata Rasulullah, adalah mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan manusia yang paling jauh denganku dan tidak akan mampu melihat wajahku pada hari kiamat, kata Rasulullah, adalah mereka yang tak mau berselawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al jannatu muhtaqatun ila arba'atin nafarid. Sesungguhnya surga, kata Rasulullah, merindukan 4 golongan manusia. Ini aneh, biasanya manusia yang ingin masuk ke dalam surga, tapi kali ini surga yang rindu akan 4 golongan manusia. Golongan yang pertama ialah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, pada bulan Ramadan yang berkah, yang penuh berkah ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita. Kenapa pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran? Karena pada bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk bagi manusia. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu li'atil yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, maka Al-Quran pada hari kiamat akan menjadi penolong, akan menjadikan syafaat, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dan barang siapa, kata Rasulullah, menjadikan Al-Quran sebagai imam, dia ikuti ajaran yang ada di dalam Al-Quran, dia taati perintah dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbing mereka, membimbing orang yang membacanya ke dalam surga. Dan sebaliknya, barang siapa, kata Rasulullah, menjadikan Al-Quran sebagai makmum, dia belakangi ajaran Al-Quran, dia langgar perintah Al-Quran, maka Al-Quran akan membawa mereka ke dalam neraka. Golongan yang kedua yang dirindukan surga ialah wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, pada bulan Ramadan yang berkah ini, marilah kita jaga lisan kita, marilah kita jaga mulut-mulut kita daripada kita mengumpat, mencaci maki, memfitnah, menghibah manusia yang lain. Marilah kita basahi mulut kita dengan memperbanyak berselawat, dengan memperbanyak bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamatan insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung kepada lisannya. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan penduduk neraka daripada golongan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga lidahnya pada bulan Ramadan ini.
Mari kita basahi lidah kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga ialah mutma'ul ji'an, memberikan makan kepada orang yang fakir. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak bersedekah. Kita memberikan makan kepada orang yang tidak mampu mempunyai makanan. Mari kita bantu mereka. Kita bantu mereka memperbanyak kita bersedekah pada bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, orang yang kelaparan pada bulan Ramadan ini, mereka mendapatkan 10 kebaikan dari Allah. Jikalau kita bantu ke mereka, kita berikan makan kepadanya, maka kita juga mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa pada bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita memperbanyak bersedekah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dianjurkan untuk banyak bersedekah pada bulan Ramadan ini. Karena pada bulan Ramadan yang mulia ini Allah lipat gandakan pahala kita. Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, yang mana ketika itu Allah bertanya kepada penduduk Sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami tidak termasuk golongan orang-orang yang mendirikan salat, dan kami tidak memberikan makan kepada orang yang fakir. Ma'asyiral muslimin dimanapun engkau berada. Dan yang terakhir, yang dirindukan surga ialah wasa'imu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa hanya bukan sekedar puasa saja, puasa hanya bukan sekedar menahan haus saja, tapi beramal ibadah di bulan Ramadan ini. Kebanyakan manusia pada bulan Ramadan ini mereka berpuasa, tapi kebanyakan mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja dari puasanya. Apakah golongan orang ini? Ialah mereka berpuasa tapi tidak melakukan amal ibadah lainnya. Mereka berpuasa pada bulan Ramadan tapi mulutnya masih memfitnah, mencaci maki orang lain, tapi mulutnya tidak pernah dibasahi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadanan imaman wahtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min zambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan pahala dari Allah semata-mata ridha karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang macam itu, kata Allah, kata Rasulullah, akan diampuni seluruh dosanya, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.